Berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika kelas 8 ke-1, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Ya, tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Contohnya, hasil formatif matematika SMP adalah sebagai berikut: 5, 6, 6, 8, dan seterusnya. Dari data tersebut, belum terlihat secara mudah dan cepat untuk mengetahui data terkecil, terbesar, banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai 7, dan sebagainya. Ini tidak langsung bisa terlihat. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah tabel atau daftar distribusi frekuensi. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Mari kita ikuti caranya sebagai berikut. Dari data nilai formatif yang ada, kita buat sebuah tabel. Ini ada 3 kolom. Kolom yang pertama kita isi dengan nilai formatif. Kolom yang kedua kita isi dengan turus atau tally. Kolom yang ketiga kita isi dengan frekuensi. Nah, berapa baris yang putih ini? Ya, untuk menentukannya kita bisa melihat dari data ini. Namun sebelumnya, frekuensi ini sebetulnya adalah banyaknya siswa. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai 5 berapa, itu maksud frekuensi. Nah, untuk baris yang tadi ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita membuatnya supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu kecil. Ya, kita lihat caranya. Dari data ini yang terbesar adalah 10, ini harus kita cari ya. Data yang terkecil 5. Maka banyak baris yang putih ini. Ya, caranya nilai yang tertinggi dikurangi nilai terendah ditambah 1 ya. Ini harus ditambah 1. Jadi ada 6. Kita buat 6 baris ya. Nah, selanjutnya baris yang pertama kita isi dengan data yang paling kecil, yaitu 5. Kemudian baris kedua kita isi data berikutnya, yaitu secara urut ya. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi datanya ini urut ya, dari terkecil sampai terbesar. Nah, untuk turus atau talis ya, kita isi datanya, kita coret dulu ya. Ini 5 kita coret. 1 kan? Setelah kita coret berikutnya kita isikan di baris kelima. Ini 1, kita coret 1. Berikutnya adalah 6. Kita coret di datanya. Kemudian kita isi di bagian turus, yaitu 6. Kita isi di sini ya. Kemudian 6 lagi kita coret di bagian data. Kita isikan di kolom turus ya. Nah, 8 kita coret
Di bagian kolom terus kita isi 8. Kemudian 5 kita coret, di bagian kolom terus kita isi. Di bagian data kita coret lagi 8. Di bagian kolom terus kita coret 8. Jadi begitu ya, harus telaten, sabar, dan teliti. Berikutnya 9. Kita coret di bagian terus 1. 10 kita coret di bagian data. Di bagian kolom terus kita isikan 1. 8 kita coret di bagian terus kita isi 1. 9 kita coret di bagian terus kolom terus kita coret 1. 9 di bagian data kita coret lagi 1. Di bagian kolom terus 1. Bagian data 8 kita coret, bagian terus kita isi 1. Di bagian data 8 kita coret. Nah, di bagian terus kita coret. Cuma mencoretnya kita coret seperti ini ya. Nah, ini menandakan sudah ada 5. Setiap 5 kita coret supaya mempermudah untuk perhitungannya. Selanjutnya bagian data kita coret 7. Kita isikan di bagian terus kolomnya 1. Bagian data 9 kita coret lagi. Bagian terus kita isi 1. Bagian data kita coret 9. Nah, di terusnya kolom terus ini sudah 4 ya, 9-nya, maka coretnya seperti ini. Ya, ini menandakan sudah ada 5 isian. Nah, sabar ya, kita harus coret lagi di bagian data 7. Kemudian kita isi di kolom terus 1. Bagian data kita coret lagi 7. Bagian terus kita isi 1. Bagian data 9 kita coret. Nah, kita isi bagian kolom terus di 9 1. Terakhir 7 pada terus kita isi 1. Nah, ini harus sabar ya. Ini melatih kesabaran. Jadi matematika selain melatih logika juga melatih kesabaran dan ketelitian. Nah, berikutnya setelah semua sudah kecoret di datanya, kita isi bagian frekuensi. Untuk nilai 5, terusnya kan ada 2 coretan. Maka frekuensinya kita isi dengan bilangan 2. Untuk baris yang kedua 6 ada 2 juga. Untuk nilai 7 ada 4. Untuk 8 kalau ada seperti tanda di turusnya seperti itu berarti 5. Untuk nilai 9 ada 6. Untuk nilai 10 ada 1. Jadi terlihat ya. Nilai 5 ada 2 anak. Banyak siswa yang beroleh. Nilai 10 ada 1. Nah, di bagian kolom frekuensi kita juga bisa menjumlahkan 20. Nah, ini sudah terbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya, ini ada data yang secara acak dan tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi, kita bisa langsung mengetahui ya, nilai terendah langsung terlihat 5. Tetapi tadi kita untuk di data yang belum bentuk tabel distribusi frekuensi, kita langsung mencari-cari ya. Apakah 5 atau ada 4 ya. Tapi di dalam tabel ini langsung diketahui. Data tertinggi
langsung diketahui 10. Kemudian banyaknya siswa langsung diketahui 20. Nah, berikutnya untuk menjawab berapa banyak siswa yang nilai di bawah 7. Di bawah 7 nilainya adalah 5 dan 6. Jadi, siswa yang nilainya di bawah 7 adalah 4, yaitu yang mendapat nilai 5 ada 2 anak, 6 2 anak, jadi di bawah 7 ada 4 anak. Nah, inilah salah satu fungsi tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi begitulah caranya membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Ya, maksudnya data tunggal di sini ini ada datanya cuma 5 aja ya, 1. 6, nilai 6, 1, 7, 1, masing-masing 1. Itu tunggal ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, biasanya ini ada judulnya ya. Jadi kita beri judul di sini hasil formatif matematika SMP. Nah, bagaimana dengan tabel distribusi frekuensi data berkelompok? Ya, tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Contohnya, hasil formatif matematika SMP adalah sebagai berikut. 5, 6, 6, 8, dan seterusnya. Dari data tersebut, belum terlihat secara mudah dan cepat untuk mengetahui data terkecil, terbesar, banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai 7, dan sebagainya. Ini tidak langsung bisa terlihat. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah tabel atau daftar distribusi frekuensi. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Mari kita ikuti caranya sebagai berikut. Dari data nilai formatif yang ada, kita buat sebuah tabel. Ini ada 3 kolom. Kolom yang pertama kita isi dengan nilai formatif. Kolom yang kedua kita isi dengan turus atau tally. Kolom yang ketiga kita isi dengan frekuensi. Nah, berapa baris yang putih ini ya? Untuk menentukannya kita bisa melihat dari data ini. Namun sebelumnya frekuensi ini sebetulnya adalah banyaknya siswa. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai 5 berapa? Itu maksud frekuensi. Nah, untuk baris yang tadi ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita membuatnya supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu kecil. Ya, kita lihat caranya. Dari data ini yang terbesar adalah 10, ini harus kita cari ya. Data yang terkecil 5. Maka banyak baris yang putih ini. Ya, caranya nilai yang tertinggi dikurangi nilai terendah ditambah 1 ya. Ini harus ditambah 1. Jadi ada 6. Kita buat 6 baris ya. Nah, selanjutnya
Baris yang pertama kita isi dengan data yang paling kecil, yaitu 5. Kemudian baris kedua kita isi data berikutnya, yaitu secara urut ya. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi datanya ini urut ya, dari terkecil sampai terbesar. Nah, untuk turus atau talis ya, kita isi datanya, kita coret dulu ya. Ini 5 kita coret. 1 kan? Setelah kita coret berikutnya kita isikan di baris kelima. Ini 1, kita coret 1. Berikutnya adalah 6. Kita coret di datanya. Kemudian kita isi di bagian turus, yaitu 6, kita isi di sini ya. Kemudian 6 lagi kita coret di bagian data, kita isikan di kolom turus ya. Nah, 8 kita coret di bagian kolom turus, kita isi 8. Kemudian 5 kita coret di bagian kolom turus, kita isi. Di bagian data kita coret lagi 8. Di bagian kolom turus kita coret 8. Jadi begitu ya. Harus telaten, sabar, dan teliti. Berikutnya 9. Kita coret di bagian turus 1. 10 kita coret di bagian data. Di bagian kolom turus kita isikan 1. 8 kita coret di bagian turus, kita isi 1. 9 kita coret di bagian turus, kolom turus kita coret 1. 9 di bagian data kita coret lagi 1. Di bagian kolom turus 1. Bagian data 8 kita coret, bagian turus kita isi 1. Di bagian data 8 kita coret. Nah, di bagian turus kita coret. Cuma mencoretnya kita coret seperti ini ya. Nah, ini menandakan sudah ada 5. Setiap 5 kita coret supaya mempermudah untuk perhitungannya. Selanjutnya bagian data kita coret 7. Kita isikan di bagian turus, kolomnya 1. Bagian data 9 kita coret lagi. Bagian turus kita isi 1. Bagian data kita coret 9. Nah, di turusnya, kolom turus, ini sudah 4 ya, 9-nya, maka coretnya seperti ini. Ya, ini menandakan sudah ada 5 isian. Nah, sabar ya, kita harus coret lagi di bagian data 7. Kemudian kita isi di kolom turus 1. Bagian data kita coret lagi 7. Bagian turus kita isi 1. Bagian data 9 kita coret. Nah, kita isi bagian kolom turus di 9 1. Terakhir 7 pada turus kita isi 1. Nah, ini harus sabar ya. Ini melatih kesabaran. Jadi matematika selain melatih logika juga melatih kesabaran dan ketelitian. Nah, berikutnya setelah semua sudah kecoret di datanya, kita isi bagian frekuensi. Untuk nilai 5, turusnya kan ada 2 coretan. Maka frekuensinya kita isi dengan bilangan 2. Untuk baris yang kedua 6 ada
2, 3. Untuk nilai 7 ada 4. Untuk 8, kalau ada seperti tanda diturunnya seperti itu berarti 5. Untuk nilai 9 ada 6. Untuk nilai 10 ada 1. Jadi terlihat ya, nilai 5 ada 2 anak, banyak siswa yang beroleh. Nilai 10 ada 1. Nah, di bagian kolom frekuensi kita juga bisa menjumlahkan 20. Nah, ini sudah terbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya, ini ada data yang secara acak dan tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi, kita bisa langsung mengetahui ya, nilai terendah langsung terlihat 5. Tetapi tadi kita untuk di data yang belum bentuk tabel distribusi frekuensi, kita langsung mencari-cari ya, apakah 5 atau ada 4 ya. Tapi di dalam tabel ini langsung diketahui. Data tertinggi langsung diketahui 10. Kemudian banyaknya siswa langsung diketahui 20. Nah, berikutnya untuk menjawab berapa banyak siswa yang nilai di bawah 7. Di bawah 7 nilainya adalah 5 dan 6. Jadi, siswa yang nilainya di bawah 7 adalah 4, yaitu yang mendapat nilai 5 ada 2 anak, 6 2 anak, jadi di bawah 7 ada 4 anak. Nah, inilah salah satu fungsi tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi begitulah caranya membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Ya, maksudnya data tunggal di sini ini ada datanya cuma 5 aja ya, 1. 6, nilai 6, 1, 7, 1, masing-masing 1. Itu tunggal ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, biasanya ini ada judulnya ya. Jadi kita beri judul di sini hasil formatif matematika SMP. Nah, bagaimana dengan tabel distribusi frekuensi data berkelompok? Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Lihat, nilai formatif itu nilainya ada 50 sampai 54. Artinya ada 50, 51, 52, 53, 54. Jadi berkelompok ya. Baris pertama kelompok 50 sampai 54. Nah, prosesnya sama. Sama dengan membuat tabel distribusi frekuensi, hanya bedanya di kolom nilai formatif ini dikelompokkan. Nah, di baris pertama itu ada 5 nilai atau 5 buah data ya. Baris kedua juga harus sama, ada 5. Baris ketiga ada 5 juga. Baris keempat ada 5 data. Baris kelima ada 5 data. Baris keenam ada 5 data. Nah, ini perbedaannya dari data tunggal dan data berkelompok. Data berkelompok untuk kolom nilai formatif harus sama ya. Isinya 5 data, 5 data. Kalau 2 data, 2 data. Kalau 3, 3 semua ya. Nah, untuk data berkelompok akan kita bahas lebih lanjut pada video selanjutnya yang lebih khusus ya. Nah, untuk berikut ini untuk latihan pemahaman supaya
paham dengan video ini? Apakah sudah bisa dipahami? Silakan berlatih pada bahan latihan untuk memahami ini. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data hasil formatif matematika berikut. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Berapa jumlah anak seluruhnya? Berapa anak yang mendapat nilai di atas 6? Silakan dicoba. Semoga membantu penjelasan ini dapat dipahami dan semuanya bisa mengerjakan. Terima kasih atas dukungan subscribe dan terima kasih sudah join bersama Bambang FB Channel. Salam edukasi.